Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di waktu duha ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin bulanan. Ini sedianya jadwalnya digeser ke CIH, tapi karena suasana aman. Sudah aman belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah aman terkendali. Jogja dalam kondisi nyaman seperti sebelumnya. Namun karena panitia masih was-was, jadi digeser di masjid. Ini nama masjidnya apa? Masjid Margo Tunggal, daerah Janti. Baik, kita mau belajar tentang pahala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai manusia yang pahalanya paling besar. Kenapa? Karena silakan dibuka halaman 5. Karena Nabi SAW mendapatkan pahala dari semua amal umatnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an kalau pahala beliau itu tidak pernah putus. Allah Ta'ala berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala yang ghaira mamnun, ghaira maqtu'. Ghaira mamnun artinya tidak pernah putus. Dan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kepada beliau pahala yang tidak pernah putus. Masya Allah. Kayak apa itu Pak? Ya terus mengalir. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan ay ghairu maqtu'in bal huwa daimun mustamirrun. Maksudnya adalah pahala yang tidak pernah putus, yang terus mengalir. Wa dzalika lima aslafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal a'malis salihah wal akhlaqil kamilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali mengajarkan amal saleh dan akhlak-akhlak yang mulia. Lalu diikuti oleh manusia sejagat yang masuk Islam. Masya Allah. Sehingga pahala beliau jumlahnya berapa Pak? Sejumlah umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang beramal saleh. Sangat ngitung boten jumlah umatnya gitu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kalau kita ditanya berapa jumlah kaum muslimin saat ini? Banyak. Wallahu a'lam. Jangankan ya jumlah kaum muslimin, jumlah sing demo saja kita nggak tahu. Kemarin demonstran itu jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Saking banyaknya, tidak ada yang tahu berapa jumlah pahala yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah. Nah, inilah keistimewaan bagi mereka yang mengawali amal soleh lalu diikuti oleh orang-orang generasi setelahnya. Makanya orang yang mengajarkan kebaikan, makin banyak pengikutnya, pahalanya akan makin besar. Setiap kaum muslimin yang beramal, maka Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Oleh karena itulah mereka tidak perlu menghadiahkan amal kepada siapa? Rasulullah SAW. Loh, keinginan apa Pak? Karena Nabi SAW otomatis ketika jenengan beramal, otomatis beliau mendapatkan pahala dari amal itu. Contohnya
Nanti kalian jenengan maos Quran, maca surat napa? Al-Ikhlas, Al-Falaq atau surat An-Nas. Siapa yang pertama kali ngajari membaca surat-surat Al-Quran itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau yang pertama kali ngajari, semua manusia sedunia ketika membaca surat-surat itu termasuk surat Al-Fatihah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya secara otomatis. Terus mau dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan, otomatis beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya. Termasuk diantaranya adalah bacaan surat Al-Fatihah. Makanya kalau sering ada orang misalnya mengatakan ihda'u qiraatil Fatihah ila hadratil Mustafa, menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terus membaca Al-Fatihah bareng-bareng untuk dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena jenengan maca Fatihah otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Mau diniatkan untuk dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan otomatis. Nah, di sini di buku umur yang kedua saya cantumkan keterangan Imaduddin Ibnul Attar, salah satu murid terdekatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya ulang ya. Imaduddin Ibnul Attar, beliau ini muridnya Imam An-Nawawi. Sinten Imam An-Nawawi niku, Pak? Sing nulis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah semuanya kenal ya. Apalagi kitab Riyadhus Shalihin sangat terkenal. Pernah ditanya, Imaduddin Ibnul Attar pernah ditanya, hal tajuzu qiraatul Qur'ani wa ihda'u thawabihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi atharun? Bolehkah membaca Al-Qur'an lalu menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak dalil tentang itu? Kita coba dengarkan jawaban Imaduddin Ibnul Attar, orang yang sangat dekat hubungannya dengan Imam An-Nawawi. Amma qiraatul Qur'anil aziz famin afdalil qurubat. Membaca Al-Qur'an termasuk di antara amal yang paling afdal. Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun mimman yuqtaddu bihi. Adapun menghadiahkan pahala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada nukilan, tidak pernah ada keterangan yang berasal dari riwayat apapun yang diakui keabsahannya. Bal yang bagi ayyumna'a minhu, bahkan kalau bisa dilarang. Ini kata Ibnu Attar, lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'dam fihi, karena ini berarti termasuk beramal yang tidak ada izin resmi dari Nabi SAW. Ma'anna thawabat tilawata wa ma'anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, pahala bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis mendapatkannya. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizani, dan seluruh amal umat beliau itu ada dalam timbangan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa, Pak? Karena beliaulah yang pertama kali ngajar. Sehingga jenengan saged maos Al-Fatihah. Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Fatihah, bisa membaca surat Al-Baqarah, bisa membaca surat-surat yang lain, bisa sholat, bisa ngerti piye carane poso dan seterusnya. Itu pertama kali dari pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nyuwun sewu nggih, orang yang pertama kali ngajari kebaikan, dia mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya. Kebalikannya, yang ngajari keburukan, dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya.
Yun sewu, seperti contoh yang paling dekat dengan kita saat ini adalah peristiwa demo kemarin. Menurut Anda keburukan apa yang bisa kita lihat dalam peristiwa demo itu? Penjarahan, pembunuhan, pembakaran, perusakan fasilitas umum, perusakan rumah pribadi. Terus apa lagi? Pembakaran, penganiayaan. Ada mobil yang nggak ngerti apa-apa, nggak salah, pemiliknya dibakar. Siapa yang tanggung jawab? Hah? Di dunia mungkin mereka selamat. Sing Arab dicekel lagi sing ndi, yang harus mempertanggungjawabkan yang mana nggak jelas. Tapi tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin manusia dia bisa melupakan perbuatan itu, tapi Allah tidak akan pernah melupakannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata itu terbelalak karena melihat siksa. Makanya kalau kita tidak punya peran sepeser pun yang membuat orang itu jadi onar seperti itu, pertahankan. Saya tidak mau menyulut emosi sedikit pun. Karena menyulut emosi seperti ini kok sampai menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat, lalu sampai mereka baik dari pihak A maupun dari pihak B. Ini yang berantem sinten? Yang berantem siapa sama siapa? Rakyat melawan rakyat. Yang satu rakyat, yang satu juga rakyat, sama-sama rakyat Indonesia. Ya masing-masing ada korban. Semoga tidak berulang. Sejarah 98 itu gelap gulita, tapi orang ada yang pengen memunculkan kembali karena dia senang kisruh. Sampai terjadi korban, ada yang ditembak, ada yang dipentung, ada yang dibakar, ada yang subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Jenengan tungakno muga-muga tidak berulang. Tolong doakan semoga tidak berulang. Oh, tapi Pak, pemicunya itu kan, ya pemicunya juga berdosa. Pemicunya sinten? Ini kok sing kaya ngono ku. Ya mereka juga berdosa. Ini berdosa. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Maka kalau kita tidak punya peran sedikit pun dalam kegiatan dosa semacam ini, walhamdulillah kita layak bersyukur dan pertahankan. Ojo sampai awakku mati, keluargaku mati, berperan, punya peran dan punya andil turut terlibat dalam penganiayaan dan kezaliman kepada siapapun. Baik, kembali kepada tadi. Pak, ada yang bilang seperti ini. Nah, mungkin bisa diperhatikan sedikit ya. Yang ngunyah ditelan dulu. Saya tunggu. Masih lama nggak ngunyahnya? Ada yang mengatakan seperti ini, Pak. Katanya Rasulullah SAW itu kan amalnya seperti tandon, maka saat kita menghadiahkan amal kepada beliau itu seperti ngisi tandon. Nah, lama-lama nanti tandon ini kalau terlalu banyak diisi luber. Nah, nek luber maka jatuhnya ke siapa? Ke diri kita. Jatuhnya ke diri kita. Bukankah itu hal yang baik sehingga kita buat tandon Nabi SAW luber? Alasan ini saya kok malah jadi nggak nyaman. Loh, kenapa? Masa ada tampungan amal luber? Sekecil apa tampungan amal Rasulullah SAW sampai jenengan sebut kok bisa luber? Apa Allah nggak mampu untuk memberikan kepada Nabi SAW tampungan yang lebih gede?
Sehingga kok ono amal sing luber, berarti kan bocor nih. Ibaratnya jenengan ya, punya kantong, punya wadah, di sini ada emas dalam jumlah banyak. Tapi ibu cuman bawa satu gayung kecil, diwadahi, wis munjung-munjung, dibawa pulang, luber, sedih kan? Hah? Jenengan nyakup emas lah ya, diwadahi gayung, sampai munjung-munjung, sampai menggunung. Karena Anda berjalan, luber, berjatuhan. Sehingga emas Anda tidak utuh seperti yang Anda ambil tadi, dan masih banyak sisanya yang belum Anda ambil. Sedih nggak? Sedih. Kenapa sedih? Kelangan emas. Kelangan emas. Itu baru emas. Padahal yang namanya pahala tidak bisa diukur dengan emas, apalagi cuma secuil emas. Maka dari mana kok muncul pemikiran bahwa tandonya Nabi SAW luber? Nah ini malah apa enggak suudzon kepada Rasulullah SAW? Kenapa Pak? Allah Maha Kuasa untuk mengamankan amal para hambanya sehingga amal itu tidak hilang. Karena itu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang telah berbuat baik. Yun sewu, sekarang coba jenengan buka Al-Quran. Surat Nawa Pak Ustaz. Ada di surat 1 At-Taubah Ali Imran 171. Yang kedua At-Taubah 120. Yang ketiga Hud 115. Yang keempat Yusuf 90. Ya, maksud saya ada 4 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kalimat semisal innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Coba lihat surat Hud ayat 115. Surat Hud ayat 115. Surat Hud niku surat keberapa? Surat ke-11. Surat ke-11 ayat 115. Sudah ketemu? Nah, bunyi ayatnya gimana? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi kira-kira kalau ada keyakinan pahalanya luber, itu kan berarti orang masih hilang. Kenapa tidak dijaga oleh Allah? Sebagai pahala beliau yang dijaga utuh. Ada yang hilang tapi dibiarkan oleh Allah. Tidak mungkin. Itu bertentangan dengan ayat ini. Itu bertentangan dengan ayat ini. Maka pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa tampungan amal Nabi SAW itu seperti tandon, lalu ketika diisi dalam jumlah banyak terus luber, itu berarti sama dengan meyakini ada pahala Nabi SAW yang hilang. Dan itu tidak boleh, karena ayat ini mengatakan fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yun sewu, di antara jenengan yang pernah kerja dengan pernah kerja, jenengan kerja nyambut gawe, terus buat laporan gitu, laporan tahunan atau laporan bulanan apa saja yang sudah dikerjakan hari ini. Pernah nggak ada yang tidak dinilai? Aku itu wis nyambut gawe, wis kerja, tak lapor ke, ternyata nggak dianggap. Ini nggak dinilai, nggak dianggap, sehingga tidak ada nilai upahnya. Pernah nggak itu? Mungkin dalam kegiatan kerja kan sering ya. Belum lagi misalnya yang kececer. Ini ada yang kececer, belum sempat dilaporkan. Akhirnya kartu laporannya nggak penuh karena banyak yang dia lupa. Kemarin ngapain ya? Saya kok lali ya? Lali gitu. Lali. Kerja apa yang sudah dilakukan dia lupa. Sehingga dalam laporan itu tidak ada. Itulah manusia.
Manusia kalau disuruh ngitung amalnya sendiri, banyak yang kececer. Tapi Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung amal kita sendiri. Apakah jenengan disuruh untuk ngitung amalnya sendiri? Tidak. Allah tidak memerintahkan kamu untuk menghitung amalmu. Allah hanya perintahkan kamu untuk beramal sebanyak-banyaknya. Sing ngitung wis ana. Sinten sing ngitung? Para malaikat. Dan tidak ada yang kececer. Masya Allah. Kalau kita disuruh beramal dan kon ngitung dewe, awakmu beramal, hitungan dewe, nanti laporan ke Allah. Kira-kira berapa? Capek bikin laporan, capek ngitung amal, akhirnya kita sibuk administrasi. Tiap hari kerjaannya wong muslim mau nyatet. Nyatet apa? Nyateti amal. Wes ra usah mbok cateti amal. Allah sudah tugaskan malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia adalah kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat amalan hamba. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan. Cilik gede dilebokno. Nah, besok buku catatan itu diserahkan kembali ke kita. Bagaimana cara Allah menyerahkannya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberi kitab dengan menggunakan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mongko bakal dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dalam ayat yang lain wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, sapa sing nampa kitab dengan tangan kirinya. Di ayat yang lain nampa kitab dari arah belakang punggungnya, wis nganggo tangan kiwa teko mburi. Sehingga cara orang menerima buku catatan amal ada dua. Satu dari depan kanan, dua dari belakang pakai tangan kiri. Nompone pakai tangan kiri, menerimanya pakai tangan kiri, itu pun dari belakang. Begitu dia nerima dari belakang, maka dia akan berteriak, kecelakaan bagiku, cilaka awakku. Terus dia ketakutan mau membuka itu ketakutan. Padahal Allah perintahkan, Iqra kitabak, wacanan dewe kitabmu, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Saiki awakmu wis iso ngitung dhewe kira-kira kowe iki mlebu swarga atau mlebu neraka. Sehingga orang itu buka catatan amalnya tadi dalam kondisi gimana? Ada yang buka catatan amalnya dalam keadaan dia senyum-senyum bahagia. Ada yang buka catatan amalnya dalam keadaan dia ketakutan. Dan dia mengatakan, ya wailata laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan aku tidak diberi kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu isi hisabnya. Karena mereka berharap ingin jadi seperti tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, andaikan aku jadi lemah, jadi tanah. Mereka tidak ingin dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, sejatinya kita saat ini sedang menulis. Bapak Ibu semuanya sekarang sedang ngapain? Nulis buku. Dan buku itu nanti jenengan yang akan membacanya. Maka menulislah yang baik, agar nanti saat kita membaca, Anda dalam kondisi bahagia. Kebahagiaan yang sejatinya adalah di saat kita membaca tulisan kita dalam kondisi senyum, kita dalam kondisi senang, bahagia, karena isinya isi yang baik. Jadi kira-kira apa yang paling banyak dicatat oleh malaikat dari amal kita masing-masing? Sesuk nalikane maca,
Nomor 1 grenengi. Dosa loro ngrasani. Nomor 3 grenengi, tiba, ngrasani, iri, dengki, masya Allah. Karena kebiasaannya penuh dengan seperti itu. Ya nyuwun saya, ustadz durung rampung pengajian wis digrenengi. Itulah resiko ketika orang tidak fokus ketika belajar. Makanya waspadalah dengan yang namanya lisan, apalagi sekarang termasuk bagian dari lisan adalah tulisan. Sehingga seolah-olah orang itu boleh ngomong bebas, bicara bebas untuk keadaan bebas. Sakarepku duwe tulisanku. Dia tidak sadar kalau itu nanti akan dihisab di yaumil kiamat. Ada juga orang kalau di medsos tuh beraninya masya Allah. Orang kalau di medsos kan ngawur ya. Nek wis nesu tenanan. Sehingga keluar kata-kata yang jorok sekali. Keluar kalimat-kalimat yang enggak sopan. Arep maca wae ra. Wah, masyaallah kok kayak gini. Sebab enggak kelihatan. Begitu ketemu orangnya, enggak berani dia ngomong kayak gitu. Makanya lebih baik jangan gampang bermedsos. Tolong ditahan sebisa mungkin agar kita tidak menjadi manusia yang terlalu banyak dosa disebabkan apa? Postingan-postingan yang enggak benar. Baik. Ini berbicara tentang pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang terus mengalir karena beliau mendapatkan pahala dari siapa? Seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang terus mengalir. Baik, pertanyaannya, bisa enggak kita memiliki seperti ini? Aku pengen Pak Ustaz, duwe ganjaran yang terus mengalir. Nggih sedaya nggih pengen. Sebagai orang beriman yang kita tahu butuh bekal yang banyak menuju akhirat, kita berharap besar agar kita bisa menjadi hamba yang pahalanya terus mengalir. Pertanyaannya, jenengan sudah menyiapkan apa untuk punya pahala yang terus mengalir? Ditanya satu-satu. Mulai dari kanan atau kiri? Kiri dulu. Mulai dari belakang pojok. Apa yang sudah Anda siapkan untuk bisa memiliki pahala yang terus mengalir? Anak yang soleh, alhamdulillah. Anaknya pun soleh tadi. Sedang disiapkan untuk jadi anak soleh. Apalagi mengajarkan Al-Fatihah kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Punya amal jariah. Contohnya wakaf. Ono masjid lagi bangun melu nyumbang. Aku ramen duit ya Pak. Ya dihemat belanjanya agar nanti bisa ikut terlibat dalam beramal. Sehingga kalau kita ingin memiliki amal soleh yang pahalanya terus mengalir, perlu dipersiapkan sejak sekarang. Anda cari kira-kira amal apa saja yang pahalanya terus mengalir. Nah, di buku itu saya sebutkan ada 10 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Tapi nanti ya pembahasannya masih panjang. Nanti masih banyak. Nanti dia di daftar isi. Ada 10 amalan yang pahalanya tidak putus. Baik. Cuman yang pengen kita garis bawahi berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali wong-wong mukmin yang beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Surat apa nih? Surat
Al-Atin. Coba dibuka surat Atin. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Maksudnya apa itu, Pak? Orang beriman beramal saleh yang dapat pahala tidak pernah putus. Ada keterangan dari Ibnu Abbas, dicatat. Ad-Dhahhak pernah mengatakan, saya bacakan ya, keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini. Di surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang pahalanya tidak pernah putus. Dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Ad-Dhahhak, "Idza kana al-'abdu fi shababihi kathiras salati, kathiras siyami was-sadaqah, thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi." Di buku enggak ada. Ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi. Kata Ibnu Abbas, ketika seorang hamba itu masih muda, dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, intinya rajin ibadah. Kemudian pada saat sudah tua dia melemah sehingga tidak bisa beribadah seperti masa mudanya. Maka Allah akan memberikan untuknya pahala sesuai kebiasaan ibadahnya di usia muda. Masya Allah. Paham insyaallah? Okay. Ketika ada hamba rajin ibadah, ketika kapan? Usia muda. Okay. Aku wis tuwa ya Pak Ustaz. Yuswa pinten? Swidak ya saya nom. Dibandingkan swidak 5 kan masih muda. Sehingga di usia berapapun sebenarnya kita ini selama masih mampu beribadah masih muda. Siapapun yang punya kebiasaan amal soleh, rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, di usia ketika fisiknya masih kuat, tsumma dha'ufa, hingga pada satu keadaan dia mulai lemah. Dia mulai lemah kapan? Sakit-sakitan, karena sudah sepuh, atau karena kecelakaan dan tidak bisa pulih. Nyuwun sewu, dengkul. Sekarang masih bisa ditekuk untuk rukuk sujud, duduk iftirash, duduk tawarruk, masih bisa. Normal Pak Ustaz, normal. Kalau naik sholat nggih normal. Alhamdulillah. Tapi ada satu masa di mana dengkul ini sudah mengalami pengapuran, lalu tidak bisa ditekuk. Aku nek dikongkon sholat ngadeg bisa, tapi giliran rukuk jungkel. Allahu Akbar, pluk. Akhirnya apa yang dilakukan? Berdiri. Nah, saat mau rukuk duduk di atas kursi, terus dia rukuk sambil berisyarat. Nek damel sujud sakit mboten? Nek medun nggih saged, ra iso munggah. Turunnya bisa dia sujud, tapi nggak bisa naik Pak Ustaz. Nek naik ya harus kerengkelan, rambat-rambat begitu. Masya Allah, itulah nikmatnya nama kesehatan. Sehingga ada satu masa di mana manusia akan mengalami kesulitan karena fisiknya tidak bisa mendukung untuk beribadah kepada Allah. Nah terus pripun Pak? Mumpung masih bisa, jenengan rutinkan amal-amal soleh yang bisa dilakukan, sampai pada kondisi ketika sudah nggak bisa,
leren, berhenti, pahalanya terus mengalir. Masya Allah, pahalanya terus mengalir. Mengalir sesuai apa? Kebiasaan waktu masih muda. Berarti nek ngono aku saiki tak rajin, Pak. Oh wis tau kan. Wis ora iso apa-apa, saya pengen. Lah kenapa enggak dari dulu? Nah, itu ya, dulu itu saya lupa, mau males dhisik sehingga jadi kaum rebahan. Tiap hari isine mau gelimbang-gelimbung, scroll HP, rebahan, ngerti-ngerti adzan. Baik. Sehingga mumpung masih bisa kuat untuk beraktivitas, selalu beramal soleh sebisanya. Termasuk bapak-bapak nih. Bapak nih rajin sholat jamaah di masjid 5 waktu, tidak pernah ketinggalan. Sampai satu ketika karena beliau sudah terlalu sepuh, nggak bisa berangkat ke masjid. Aku wedi mas dari masjid mas, kudunya berang dalan gede. Ada nggak yang sholat di sini dari jamaah seberang? Kadang kan ada ya, orang mestinya di mana? Di seberang jalan raya. Dulu tahun 90-an sepi. Begitu sekarang alam nyebrang, maju mundur wedi. Nah, sampai pada satu kondisi di mana beliau sudah tidak bisa lagi ke masjid karena beliau harus tadi beresiko kalau nyabrang dan seterusnya. Maka dalam keadaan ini yang bersangkutan ketika meninggalkan amalan nanti diberi balasan oleh Allah apa? Allah akan berikan balasan, amalnya terus mengalir pahalanya sesuai kebiasaan. Sehingga dia tetap dapat pahala sholat berjamaah di masjid, tetap dapat pahala rukuk dan sujud sempurna. Dhisik waktu nome rajin poso sunnah Senin Kemis, sekarang dipakai poso asam lambung, dipakai puasa mencret. Ada orang yang kayak gitu. Dia ketika puasa sudah gak kuat organ pencernaannya, akhirnya ya sudah, jenengan tidak puasa tapi bayar fidyah. Cuman pahala dia untuk puasa sunnah terus mengalir sesuai dengan kebiasaannya. Itulah makna illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghair. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Anggap saja ini seperti pensiunan bagi wong mukmin, di mana orang yang beriman itu tetap dapat gaji pahala walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Baik, walhamdulillah. Termasuk juga ketika orang itu sedang safar atau sedang sakit, lalu dia tidak bisa beramal, maka dicatat untuknya sebagaimana pahala yang menjadi kebiasaan dia sebelum safar dan sebelum sakit. Nabi SAW bersabda, "Idza safaral 'abdu, idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Nalikane hamba itu sakit atau safar sehingga dia tidak bisa beramal, maka dicatat untuknya dia mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang pernah dia lakukan ketika sehat dan ketika sedang tidak safar. Kok jenengan mboten teng masjid ya, Pak? Kula iki alhamdulillah baru diuji. Napa ya, Pak? Enggak bisa bangun. Saya tiduran terus. Nggih, istirahat dulu, Pak. Terus gimana? Walaupun yang bersangkutan mungkin absen enggak datang ke masjid selama 3-4 hari, opnam di rumah sakit atau karena faktor apapun sehingga beliau tidak bisa berangkat untuk mengerjakan sholat, maka yang bersangkutan tetap dapat pahala yang terus mengalir sesuai dengan kebiasaan dia ketika masih sehat. Walhamdulillah. Sekarang kita beralih ke berikutnya.
Hal yang sama, mengawali maksiat, dosanya terus mengalir. Orang yang mengawali kemaksiatan lalu ditiru oleh orang lain setelahnya, maka dia akan menanggung dosa semua pelaku maksiat setelahnya. Sehingga siapa yang menyulut api fitnah, gara-gara orang ini sampai semuanya jadi berantem. Yang ini berantem melawan itu, ini nggak terima, ini nggak terima. Maka yang menyulut ini, pemicunya ini nanggung dosa semuanya. Bahaya nih ya. Walaupun dia nggak ikut, walaupun dia tidak ikut. Jadi misalnya dia manas-manasi dari panggung Facebook atau panggung Instagram. Ayo, apa biasanya? Kamu bisa membara, berkobar, wahai saudaraku. Aku kasih dukungan, tapi aku nggak bisa berangkat. Dan seterusnya. Sehingga membuat orang jadi emosi. Bawaannya cuma emosi. Kalau sudah dalam kondisi chaos, isinya cuma emosi dan emosi. Dia tidak tahu, bisa jadi yang dia pentung itu dulure dhewe. Atau mungkin tetangganya, ngerti-ngerti ketika di rumah. Ini ada yang sakit, kenapa? Dia kepentong. Oh kok tanggane dhewe. Sing mentong sapa? Bisa jadi dia. Ya, kan semuanya masyarakat. Ini masyarakat, ini juga masyarakat. Ketika ketemu di medan pertempuran, bakar-bakaran, pentung-pentungan, balang-balangan, gitu, lempar-lemparan. Begitu pula tanggane dhewe. Masya Allah. Ya, makanya kita cuci tangan kita. Saya nggak ingin ikut kayak gini, dan mudah-mudahan anak keturunan kojo sampai melu-melu. Jika kita bisa mati tidak pernah menumpahkan darah siapapun, tidak pernah menyakiti siapapun, lakukanlah. Pegang baik-baik untuk selalu menjaga keamanan bagi sesama. Baik. Alhamdulillah Pak, nek wong wedok ya aman. Ora sampai cakar-cakaran. Haram jambak sopo. Kalau wanita kan secara fisik mungkin tidak seperti laki-laki ya. Jadi korban demo itu yang perempuan ada nggak? Yang meninggal dibakar. Tapi kan beliau tidak ikutan ya. Beliau korban. Tapi yang ikut demo dipentung ada. Ditemukan seorang perempuan memar-memar, patah tulang. Kayaknya tidak ada ya. Tidak ada. Walaupun ada video mahasiswi ikut, tapi mereka mungkin mengamankan diri sebelum chaos, sebelum terjadi puncak kekacauan. Baik. Tapi jangan terlibat sepeser pun untuk terjadinya seperti itu, karena siapa yang tidak pernah menumpahkan darahnya muslim sampai mati, Nabi SAW ngasih jaminan masuk surga. Cuman wanita mungkin kadang lisannya yang tidak bisa dikendalikan. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa a'wajud dhila a'laha. Tulang rusuk sing paling bengkok, sing paling dhuwur. Ini yang paling bengkok ya. Tulang rusuk kan begini ya. Terus makin nekuk. Nah, ini yang ada di sini. Ini paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Kenapa? Isyarat bahwa pada diri wanita yang paling bengkok atasnya. Maksudnya apa Pak? Lisan. Maksudnya adalah lisan. Sehingga senjata yang dipakai oleh perempuan untuk menyakiti hati orang lain adalah lisannya. Misalnya ada orang sampai wedi arep metu teko omah. Aku wedi nek metu teko omah kok ndak digrenengi Mbak itu loh. Nek ngomong ki nek ngocoi tau ngocoi. Kalau nyindir orang itu mesti nyelekit. Kalau
gerendengi mesti nyelekit. Nah, ini orang menyebabkan tetangganya jadi ketakutan. Sehingga ada sebagian orang yang dia ketakutan dengan tetangganya karena tetangganya nggak bisa menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW ingatkan, wanita itu yang paling bengkok lisannya. Baik, bisa nggak menjaga komitmen? Coba ya, misalnya terutama yang ibu-ibu, menjaga komitmen tidak akan gibah sampai mati. Perasaan dulu. Aku berjanji, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini aku berjanji, aku tidak akan gibah sampai mati. Tanda tangan. Dan sejam berikutnya janjiku saya batalkan. Gak sanggup. Coba kita lihat di sini. Anak Adam yang pertama kali melakukan praktek pembunuhan, sehingga semua kasus pembunuhan yang dilakukan secara zalim, maka dia harus menanggung dampaknya, dosanya. Nabi SAW pernah bersabda, "La tuqtalu nafsun dzulma illa kana 'ala ibni Adamil awwal kiflun min damiha." Tidak ada satupun nyawa yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam pertama yang melakukan pembunuhan, dia akan bertanggung jawab terhadap darahnya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia yang pertama kali ngajari pembunuhan. Dia yang pertama kali ngajari pembunuhan. Masya Allah. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Habil. Siapa yang membunuh? Qabil. Coba kita lihat di sini. Banyak yang beranggapan bahwa putra Adam yang membunuh bernama Qabil, sementara yang terbunuh bernama Habil. Dalam Al-Quran Allah menceritakan peristiwa pembunuhan itu, namun Allah tidak menyebutkan siapa namanya. Di surat Al-Ma'idah ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakan kepada mereka kisah tentang dua putra Adam yang isinya cerita yang benar, bukan ngarang. Id qarraba qurbanan, ketika dua-duanya sedang beribadah dengan memberikan korban. Fatuqabbala min ahadihima, yang satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya tidak diterima. Terus pripun? Sing ora ditampa meri, iri. Iri menimbulkan dengki emosi marah. Nah, ketika marah digoda sama setan, dipanas-panasi, makin marah. Akhirnya sampai pada ancaman. Qala la'aqtulannak, tak pateni ya, aku bunuh. Maka saudaranya ini bilang, "Loh, alasannya apa kok saya dibunuh? Dosa saya apa? Saya salah apa kok dibunuh?" Qala, maka yang mau dibunuh ini menyampaikan, "Saya enggak punya dosa. Kalaupun amalku diterima, yang menerima kan Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Jadi saya salah apa kok sampai dibunuh? Kalaupun amalku diterima, ya karena Allah menerima amalnya orang yang bertakwa. Tapi seperti itulah orang yang iri itu kalau kebablasan sampai menyebabkan ingin berbuat zalim kepada siapa? Objek yang jadi sasaran iri. Nggak bisa, harap ngantemi, harap tak balangi, harap. Itulah orang yang iri. Baik. Jadi anehnya begini. Mungkin boleh dicatat ya.
Orang yang iri itu harapannya cuma satu, nikmat yang dimiliki oleh sasaran iri hilang darinya. Nikmat yang dimiliki oleh siapa? Sasaran iri hilang darinya. Aku ra trimo nek kono luwih sugih, ra trimo nek luwih sukses, lebih berhasil, lebih bahagia. Terus muncul iri. Sehingga dia ingin nikmat itu hilang darinya. Orang yang iri ini tidak berusaha untuk belajar bagaimana biar dia bisa sukses seperti orang yang diiri ini. Jadi misalnya Qabil iri sama Habil. Itu kan kemudian Qabil gak terima, wes kamu tak bunuh. Normalnya kalau orang pengen sukses, kan dia datang terus tanya, "Piye to rahasianya? Rahasianya apa kok kamu bisa sukses?" Tapi kan gak kayak gitu ya. Ngerti-ngerti langsung emosi. Pokoknya ra trimo emosi, pateni. Itu orang yang iri. Maka hamba yang iri, dia akan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain atau tidak terima dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Akhirnya bukannya dia belajar gimana caranya agar dia bisa berhasil, tapi gimana caranya agar orang itu nikmatnya hilang. Misalnya ya, si A dan si B bertetangga. Dua-duanya sama-sama penjual makanan. Si A bakul bakso, B bakul soto. Nah, ternyata usahanya B lebih sukses, sotonya laris. Usahanya A jalan di tempat. Muncullah iri dari A. Akhirnya dia pingin piye carane sotone ambruk. Itulah orang iri. Seharusnya gimana? A tanya sama B, piye to rahasiane biar jualan saya itu bisa berhasil. Cuman kan dia tidak melakukan itu. Tapi yang dia lakukan apa? Pengen ngerusak amal atau pengen ngerusak nikmat yang ada pada orang lain. Itulah orang yang iri. Iblis ketika iri sama Adam, dia tidak tanya sama Adam, "Adam, itu carane biar punya ilmu sehingga kamu lebih dimuliakan oleh Allah daripada kami gara-gara Adam punya ilmu. Tolong ceritakan kepada kami ilmu yang kau miliki." Tapi iblis tidak seperti itu. Iblis langsung emosi dan dendam sama Nabi Adam alaihissalam dan seluruh anak keturunannya. Wallahu a'lam. Di sini ada keterangan Syekh Ahmad Syakir di halaman 11 itu ya. Wa amma tasmiyatuha bi Qabil wa Habil fa innama huwa min naqlil ulama an ahlil kitab. Mengenai penamaan dua anak Adam, Qabil dan Habil, ini merupakan penukilan ulama dari ahli kitab. Lam yarid bihil Quran wala jaa fi sunnah. Tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih thabita fi ma na'lam yang kami tahu. Fala alaina alla nujzima bihi wala nurajjihahu wa innama huwa qaulun qilun. Maka kita tidak harus mempercayai namanya Qabil Habil. Cerita itu ada, tapi namanya siapa? Wallahu a'lam. Karena nama Qabil dan Habil ini berangkat dari berita Israiliyah, dari Bani Israil. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Baik, enggak ada, alhamdulillah kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau tahiyatul masjid itu kita sudah duduk pun masih boleh toh? Masih boleh. Ya. Jadi dalam posisi tertentu Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sudah duduk terus disuruh sholat tahiyatul masjid. Matur nuwun Ustaz. Pengembalian barang jarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau pengembalian dana haji itu kelebihannya statusnya uangnya? Pengembalian dana haji setelah berangkat haji atau sebelum berangkat haji? Belum berangkat haji. Berarti pembatalan. Pembatalan. Itu kan ada pengembaliannya, ada kelebihannya. Iya. Jadi ceritanya begini ya. Saat kita membeli porsi haji, baik yang reguler maupun haji khusus, dana itu kan ditampung oleh pemerintah, lalu dikembangkan oleh pemerintah. Nah, kemarin saya sempat dapat informasi bagaimana cara pemerintah mengembangkan dana itu. Ternyata dominan itu untuk kertas berharga, terutama adalah obligasi, sukuk, kemudian termasuk saham. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar BUMN. Yang saham ini pun lebih sedikit, yang paling banyak obligasi. Dan yang kedua, dana ini digunakan untuk modal bank. Ada salah satu bank yang itu dananya berasal dari pemanfaatkan dana haji. Ya. Intinya jangan melihat instrumen-instrumen investasi yang ada. Dominan metode pengembangannya adalah metode pengembangan retail, baik yang dijadikan bank atau yang atau yang dikembangkan di obligasi atau yang lainnya, itu semuanya adalah instrumen investasi riba. Karena ini merupakan instrumen investasi ribawi, hasil pengembangannya berarti hasil pengembangan yang kurang baik, ya, riba. Oleh karena itu ketika Anda dapat bagian pengembalian dan seterusnya, kami sarankan terima pokoknya saja, sementara kelebihannya nanti bisa disalurkan ke fakir miskin atau kegiatan sosial keagamaan. Wallahu a'lam. Pun cekap. Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus agar kita selalu diberi kemudahan dalam beramal soleh? Apakah ada doa khusus agar kita diberi kemudahan dalam beramal soleh? Anda hafalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pun apal namanya. Arab dicatat ras itu nyatet. Aku ya hafal. Sehingga sebenarnya doa-doa yang penting dalam hidup kita itu doa yang mudah dihafal, mudah didapatkan, tidak sulit untuk dikenali. Walhamdulillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal semua? Mas Hasil, hafal tuh? Hafal, alhamdulillah. Krunya juga sudah hafal. Sehingga doa seperti ini kita sudah hafal, tinggal pribon rutin. Saya pengen yang lebih dari itu. Kalau lebih ya diulang-ulang. Bisa baca 3, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Karena ketika meminta kepada Allah, jangan aku sudah pernah, jangan. Karena minta itu bukan aku sudah pernah, tapi berulang-ulang. Doa itu kita minta berulang-ulang. Atau misalnya kalimat yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, ini kata itu apa? Ya musarrifal qulub, ditulis ya musarrifal qulub. Sambung, ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Sarrif qulubana ala ta'atik.
Sambut. Ala ta'ati. Pun dicatat. Coba dibaca. Wahai zat yang mengendalikan hati, arahkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Karena sumber yang menyebabkan orang itu mau beramal berangkat dari mana? Hatinya. Fisiknya sehat, tapi nek atine males pripun? Ya rasa-rasa. Alarm bunyi jam 3, insyaallah. Edok-edok masang alarm jam 3. Apa yang dilakukan ketika alarm menyala jam 3? Bangun. Matiin alarm. Setelah itu ngapain? Ke toilet. Buang air, balik turun. Ya, seharusnya dia lanjutkan untuk tahajud. Tapi kan kadang saya suwe kok. Adane subuh saya 2 jam kosek. Kerasa suwe, tidur 2 jam di penghujung malam itu terasa sangat cepat. Maka dia akan pilih untuk tidur lagi. Nah, kita bantu dengan yang seperti ini ya. Sampeyan dongakno, kita berdoa untuk diri kita sendiri agar bisa lebih rajin ibadah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi satu lagi, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 15 itu kan di situ disebutkan janganlah wanita yang lain dengan wanita yang lain. Jadi Allah itu menciptakan makhluk wanita itu memang sudah kodratnya bergibah ya. Soalnya kan di situ kan memang disebutkan ayatnya wanita kan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana menghindari agar kita tidak seperti yang ditakdirkan Allah seperti itu. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kalian mencela orang lain, menghina orang lain. Wanita juga jangan sampai menghina wanita yang lain. Jadi setelah Allah menyebutkan manusia secara umum, Allah menyebutkan khusus untuk wanita. Ada penekanan ini menunjukkan pelanggaran itu di tengah wanita lebih besar. Sehingga yang punya potensi suka melecehkan orang lain, menggibah orang lain, yaskhar itu menghina. Penghinaan itu kan banyak. Bisa mau nyun sewu lambene merotit. Itu sudah termasuk. Atau termasuk meripati, menghina dengan mata. Atau menghina dengan bibir, mencep saja. Atau dipiek. Itu namanya apa? Nah, itu semuanya bentuk penghinaan. Maka jangan dikira menghina itu hanya dengan ucapan betul atau adus kayak wedus dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Bisa juga hanya dengan bibir, dengan mata, dengan lisan, termasuk melet itu juga termasuk. Nah, oleh karena itulah mungkin kita perlu berlatih, terutama ibu-ibu berlatih jangan sampai melakukan seperti itu. Kalau ada potensi seperti itu, tahan diri. Allah melarang saya seperti ini, belum tentu yang saya hina lebih buruk, belum tentu aku lebih baik daripada dia. Kita kan nggak tahu amal dia. Mungkin dia ahli tahajud tapi nggak kelihatan. Kalau kemudian yang dihina itu tahu, wah
Aku kok dihina? Lara hati. Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dihina oleh si A. Langsung di depan orangnya, jenengan menghina kula. Sampean mau didoakan kayak apa? Binasa dunia atau binasa akhirat? Waliyahulillah. Karena orang yang dizalimi punya hak untuk mendoakan. Baik, wallahu ta'ala alam. Demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum